Alexander Nikolayevich Lodigin yang dikenal setelah imigrasi ke Amerika Serikat sebagai Alexander de Lodigin merupakan seorang insinyur listrik dan penemu Rusia, salah satu penemu bola lampu pijar. Lodigin lahir di desa Stensino, Keguberneran Tambov, Kekaisaran Rusia. Orang tuanya adalah keluarga yang sangat tua dan bangsawan, keturunan Andrei Kobila seperti Romanov, tetapi dengan sarana yang sangat moderat. Ia belajar di sekolah kadet Tambov pada tahun 1859 sampai dengan 1865. Kemudian ia bertugas di Resimen Belev ke-71 pada tahun 1866 sampai dengan 1868, belajar di sekolah infanteri Moskow. Setelah lulus dari sekolah militer, dia pensiun dari militer dan bekerja sebagai pekerja pabrik di senjata Tula. Langsung aja kita menuju ke lini masa dari Lodigau. Mulai dari 1872 dia memutuskan untuk pergi ke Saint Petersburg untuk menghadiri kuliah di Saint Petersburg Institute of Technology dan mulai mengerjakan helikopter listrik atau elektrolot. Helikopter listrik membutuhkan semacam penerangan buatan yang harus berupa listrik. Dia memutuskan untuk memulai pekerjaan helikopternya dengan mengembangkan sumber cahaya listrik untuknya. Masih pada tahun 1872 dia mengajukan paten pada Rusia untuk lampu filamennya. Ia juga mematenkan penemuan ini di Austria, Inggris, Prancis, dan Belgia untuk filamen. Lodigin menggunakan batang karbon yang sangat tipis ditempatkan di bawah kaca bel dalam pembuatan filamen. Kemudian pada bulan Agustus 1873 dia mendemonstrasikan prototipe lampu filamen listriknya di ruang kuliah fisika Institut Teknologi Saint Petersburg. Lanjut, pada tahun 1873 sampai dengan 1874 dia melakukan eksperimen dengan penerangan listrik di kapal, jalan-jalan kota, dan lain sebagainya. Kemudian pada tanggal 11 Juli 1874 dia diberikan hak paten oleh Rusia. Nomor patennya adalah 1619. Lanjut, pada tahun 1874 Akademi Ilmu Pengetahuan Petersburg memberinya hadiah Lomonosov untuk penemuan lampu filamennya. Pada tahun yang sama Lodigin mendirikan Electric Lighting Company and Lodigin NNN banyak lagi. Lanjut, tahun 1875. Pada tahun tersebut dia sangat tertarik dengan ide-ide, yaitu yang pertama adalah sosialis dan narodnik. Nggak tahu itu ide apa. Tahun 80-an Narodnik membunuh Kaisar Alexander II dari Rusia. Terjadilah penindasan terhadap organisasi mereka. Tahun 84 akibatnya dia harus pindah dari Rusia ke Prancis dan Amerika Serikat. Jadi Lodigin pindah ke Amerika Serikat pada tahun 84. Kemudian tahun 95 ia menikah dengan reporter Jerman Alma Schmid. Bener apa enggak bacanya ya? Merupakan putri seorang insinyur listrik. Terakhir tahun 1890-an dia menemukan beberapa jenis lampu filamen dengan filamen logam. Sebagian orang mengatakan bahwa ia adalah ilmuwan pertama yang menggunakan filamen tungsten. Dia mendapat hak paten untuk lampu dengan filamen tungstennya. Setelah mendapatkan hak paten, kemudian dia menjualnya ke General Electric
Electric tahun 1906 yang memulai produksi industri pertama dari lampu penemuannya. Tahun 1899 Petersburg Institute Teknik Elektro diberikan Lodigin dengan gelar kehormatan dan insinyur listrik. Tahun 1907 Lodigin kembali ke Rusia. Dia terus mengerjakan serangkaian penemuannya termasuk motor listrik tipe baru, pengelasan listrik, paduan tungsten, oven listrik, dan tungku peleburan. Dia mengejar di Institut Teknik Elektro Petersburg dan bekerja untuk perusahaan kereta api Petersburg. Tahun 1914 dia dikirim oleh Kementerian Pertanian untuk mengembangkan rencana elektrifikasi di Provinsi Olonets dan Novgorod. Setelah revolusi pada bulan Februari atau revolusi Februari, Lodigin bermigrasi ke United States atau Amerika Serikat atau Amrik. Tapi karena masalah kesehatan, ia menolak tawaran Uni Soviet untuk bekerja pada rencana negara, yaitu elektrifikasi Rusia. Hal tersebut terjadi pada tahun 1918. Yang terakhir adalah tahun 1923, dia meninggal di Brooklyn di New York. Sekedar informasi, dia menemukan bola lampu pijar sebelum Thomas Edison, tetapi tidak menguntungkan secara komersial. Karena apa? Karena lampu dengan filamen tungsten memang satu-satunya desain yang digunakan sekarang, tetapi pada tahun 1906 harganya terlalu mehong atau mahal. Beberapa gagasan Lodigin diterapkan jauh kemudian, bahkan setelah kematiannya pada tahun 1871. Lodigin mengusulkan peralatan selam otonom yang terdiri dari topeng baja, kemudian kostum karet alam, kemudian baterai akumulator, dan peralatan khusus untuk elektrolisis air. Penyelam itu seharusnya menghirup campuran oksigen hidrogen yang diperoleh dengan elektrolisis air. Peralatan sistem yang ditemukan sangat mirip dengan peralatan selam modern. Itulah beberapa karya-karya dari Lodigin. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Thank you very much. Goodbye.